Malam itu hujan turun deras sekali, mengguyur kawasan perbukitan di Sumatera yang sepi. Rasa dingin menyusup ke kulit, membuat udara terasa menusuk tulang. Arman dengan jaket lusuh berwarna hitam yang resletingnya sudah rusak, terjebak di tengah perjalanan. Sepeda motornya yang sudah tua dan beberapa kali mogok kini tak lagi bisa diandalkan. Ia terpaksa berhenti di depan sebuah warung kosong yang sudah tua. Tak ada satupun kendaraan yang lewat. Sepi. Hanya suara hujan yang memecah malam, membuat suasana semakin mencekam. Arman duduk di sana, berharap ada keajaiban. Namun 2 jam berlalu, tetap tak ada tanda-tanda kehidupan. Di depannya hanya sepeda motor butut yang semakin basah terkena hujan. Dalam pikirannya, ia hanya ingin segera sampai di rumah, bertemu dengan istrinya yang sedang hamil besar. Tapi waktu terus berlalu dan takdir punya rencana lain. Arman melirik koran tua yang tergeletak di samping warung. Warnanya sudah menguning dan kotor. Tertulis tanggal di pojok atas, 3 Desember 1977. Sudah 3 hari dia terlambat dari target untuk tiba di kampung. Rasa bersalah semakin menghimpit hatinya, membayangkan istrinya di rumah menunggunya dengan cemas. Saat ia sedang sibuk membersihkan busi sepeda motor, tiba-tiba muncul seseorang dari kegelapan. Seorang wanita muda yang basah kuyup, dengan pakaian sederhana khas wanita desa. Wajahnya terlihat segar, meski tubuhnya menggigil karena kedinginan. "Sendirian di sini, Bang?" tanya wanita itu dengan suara lembut. Arman sedikit terkejut, tapi berusaha tetap tenang. "Iya, motor saya mogok." "Kamu sendiri?" tanya Arman sambil merilik wanita itu yang sedang memeras rambut basahnya. "Saya tersesat, Bang. Tadi diturunkan di tengah jalan oleh bus. Mau ke kampung Sigurung," jawabnya pelan. "Oh, kebetulan saya juga lewat situ. Kalau motor saya sudah bisa hidup, saya antar kamu," kata Arman dengan nada ramah. Wanita itu tersenyum mengangguk pelan. 15 menit kemudian, setelah berusaha dengan susah payah, Arman akhirnya berhasil menghidupkan kembali sepeda motornya. Hujan pun mulai reda. Mereka segera berangkat menuju tujuan. Pukul 4 pagi, mereka tiba di kampung Sigurung. Wanita itu menunjuk ke sebuah rumah di ceruk bukit yang gelap. "Itu rumah saya, Bang. Masuk dulu yuk," ajaknya sambil tersenyum. "Berani turun sendiri?" tanya Arman. "Sudah biasa, Bang. Terima kasih ya," jawabnya dengan tenang. "Oh iya, siapa nama kamu?"
Tanya Arman sebelum wanita itu turun dari motornya. "Siti bang," jawabnya pelan. Arman kemudian melanjutkan perjalanan ke kampungnya sendiri. Sudah 6 bulan ia tidak pulang. Kepulangannya kali ini penting karena istrinya akan segera melahirkan. Motor tua yang dibelinya dengan hasil tabungan bertahun-tahun itu, walaupun sering mogok, adalah satu-satunya cara dia bisa pulang. Rencananya motor itu akan ia gunakan untuk mengajak istri dan anaknya kelak keliling desa. Bagi Arman, motor itu adalah lambang kebanggaannya. Ia tak pernah menceritakan soal pembelian motor itu pada istrinya. Arman ingin memberi kejutan sebagai hadiah atas kelahiran anak pertama mereka. Namun perjalanan kali ini, selain penuh rintangan, ternyata membawa sesuatu yang lebih dari sekedar mogok di tengah hujan. Sekitar pukul 4.30 pagi, Arman akhirnya tiba di rumahnya di Kampung Silau, Sumatera. Saat memasuki pekarangan, ia disambut oleh wajah mertuanya, Mak Mariam, yang tampak marah. "Kenapa lama sekali, Man?" tanya sang mertua dengan nada dingin. "Motor sering mogok, Mak," jawab Arman pelan. "Ah, alasan saja. Jangan-jangan kamu sibuk melayani perempuan lain di jalan," cetus mertuanya sambil melirik ke arah sepeda motor Arman. Arman kaget. "Maksud Mak apa?" "Jangan bohong. Bawa masuk tamu kamu itu," kata Mak Mariam. "Tamu? Maksud Mak siapa?" tanya Arman keheranan. "Itu yang di pekarangan," jawab mertuanya. Arman bingung. Tak ada siapapun di luar kecuali motor tuanya. Ia hanya menggelengkan kepala dan masuk ke rumah. Namun sebelum Arman bisa bicara lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara raungan dari dalam kamar. Istrinya, Rahma, yang sedang mengandung, mulai meronta-ronta. Sudah berjam-jam bayi mereka belum juga lahir. Dukun beranak yang membantu terlihat kewalahan. Bajunya basah oleh keringat. "Tolong aku mau gulai kambing bulu 1000, teriak Rahma dengan mata melotot. "Tenang sayang, fokus dulu melahirkan. Nanti suamimu akan beli apapun yang kamu mau," bujuk dukun beranak dengan lembut. "Tidak, aku mau sekarang," Rahma berteriak sambil mencekik leher dukun beranak. Semua orang di dalam rumah panik. "Rahma kerasukan," teriak Mak Mariam. "Cepat panggil Saman Harun." Saman Harun dukun kampung yang terkenal dengan ilmu kebatinannya. Segera datang, ia mulai merapalkan mantra dalam bahasa daerah, berusaha mengusir roh jahat yang merasuk Rahma. Setelah beberapa kali membaca mantra, Saman bertanya dengan nada serius, "Siapa namamu?"
Tiba-tiba suara Rahma berubah. "Tanya saja sama Arman," jawab suara serak yang bukan milik Rahma. Semua mata tertuju pada Arman. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri. "Kamu siapa?" teriaknya panik. "Aku Siti, yang kamu antar tadi malam," jawab suara itu. Arman gemetar. Dia ingat wanita yang dia temui tadi malam, yang dia antar ke kampung Si Gurung. Bagaimana bisa arwahnya masuk ke dalam tubuh istrinya? "Rumahmu di mana?" tanya Saman Harun dengan tegas. "Di jurang Bukit Gadang," jawab suara itu. "Pergilah kau, ini bukan tempatmu," herdik Saman. "Tidak mau, aku suka pada Arman." Hahaha. Arwah itu tertawa keras, membuat semua orang di ruangan itu ketakutan. Saman Harun kembali membaca mantra semakin kuat dan cepat. Perlawanan dari arwah Siti semakin melemah. Tubuh Rahma mulai bergetar hebat. Tetapi Saman tidak menyerah. Ia terus mengucapkan mantra hingga akhirnya arwah itu kalah dan keluar dari tubuh Rahma. Semua orang menarik napas lega, namun Rahma sudah sangat lemah. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Namun kebahagiaan itu hanya berlangsung singkat. 2 jam setelah melahirkan, Rahma menghembuskan napas terakhirnya. Arman yang baru saja menjadi ayah kini harus menerima kenyataan pahit bahwa istrinya telah pergi untuk selamanya. Bayi laki-laki itu kemudian diberi nama Bayu. Hidup terkadang memberikan kita ujian yang tak pernah terbayangkan. Seperti halnya Arman yang harus kehilangan istri tercintanya di tengah kebahagiaan menyambut kelahiran anak pertamanya. Kejadian aneh dan mistis yang dialami malam itu mengajarkan suatu hal, bahwa manusia tidak bisa melawan takdir, tapi kita bisa belajar menerima dan mengambil hikmah dari setiap cobaan. Arman kini merawat Bayu dengan penuh kasih, walau hatinya masih terluka. Dalam kesedihan, dia menemukan kekuatan baru sebagai seorang ayah. Kehilangan membuat kita lebih menghargai kehidupan, dan cinta yang tulus akan selalu ada, meski orang yang kita cintai telah tiada.